Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan yang baik ini, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat dan hidayahnya sehingga kita dalam keadaan sehat dan berbahagia. Amin. Ladies and gentlemen, selamat pagi. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya ingin mengajak kalian semua untuk merenungkan tentang sebuah nilai yang sangat penting dalam kehidupan kita, yaitu kesadaran berdemokrasi di dunia kerja. Dunia kerja adalah tempat di mana kita menghabiskan sebagian besar waktu kita setiap harinya. Di tempat ini kita menghabiskan sebagian besar waktu itu harinya. Kita bekerja bersama dengan beragam individu dengan latar belakang, pandangan, dan keahlian yang berbeda-beda. Dalam lingkungan seperti ini, kesadaran akan demokrasi sangatlah penting. Kesadaran berdemokrasi di dunia kerja berarti kita menghargai pendapat setiap individu, memberikan ruang bagi partisipasi aktif, dan menerima keputusan bersama. Hal ini menciptakan lingkungan kerja yang inklusif di mana setiap suara didengar dan dihargai. Berdemokrasi di tempat kerja berarti setiap karyawan apapun posisinya berhak menyampaikan pendapat, ide, dan perhatiannya. Ini tentang menciptakan lingkungan di mana setiap orang merasa dihargai dan didengarkan. Namun, praktik berdemokrasi di tempat kerja tidak selalu mudah. Hal ini memerlukan komitmen dari seluruh tingkatan organisasi, mulai dari manajemen puncak hingga karyawan dengan peringkat paling bawah. Hal ini memerlukan budaya keterbukaan, transparansi, dan saling menghormati. Lalu, apa manfaat berdemokrasi di tempat kerja? Penelitian telah menunjukkan bahwa organisasi yang mempraktikkan demokrasi di tempat kerja memiliki tingkat kepuasan karyawan, produktivitas, dan inovasi yang lebih tinggi. Selain itu, jadi bagaimana kita mendorong demokrasi di tempat kerja? Pertama, kita perlu menciptakan budaya keterbukaan dan transparansi. Artinya, keputusan harus diambil secara transparan dengan masukan dari seluruh pemangku kepentingan terkait. Kedua, kita perlu mendorong keberagaman dan inklusi. Artinya kita perlu menghormati dan menghargai sudut pandang dan pengalaman unik seluruh karyawan, apapun latar belakang atau posisinya. Ketiga, kita perlu memberikan peluang partisipasi karyawan. Artinya karyawan harus mempunyai kesempatan untuk berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan, baik melalui mekanisme formal seperti komit maupun mekanisme informal seperti kotak saran. Kesimpulannya, demokrasi di tempat kerja bukan hanya hal yang baik untuk dimiliki, namun juga harus dimiliki. Ini adalah faktor kunci dalam menciptakan lingkungan kerja yang sukses, produktif, dan memuaskan. Mari kita semua berkomitmen untuk mempromosikan yang mempraktikkan demokrasi di tempat kerja kita. Terima kasih.